Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok mata kuliah Ekonomi Internasional ya akan mempresentasikan PPT, bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam perdagangan internasional. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Prasetyo, ada Fajar Yoga Pangestu, Fityanti Mafikasari, serta Hidayatus Solihah. Langsung saja ya ke materi pembahasan kami yang akan disampaikan. Langsung silakan diambil alih sama teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional atau international trade ialah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Emily Lilimantik 2015 mengemukakan perdagangan internasional bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau fungsi utama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi atau belum mampu diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan serta transfer teknologi modern. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisien, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, realokasi sumber daya produksi, diversifikasi produk atau output, dan internal returns to scale. Yang ketiga, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. 4. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi. 5. Mendorong inovasi. 6. Menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. 7. Memperluas lapangan kerja. 8. Mendorong alih teknologi. Ada dua faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorongnya yaitu, yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua adanya spesifikasi, yang ketiga adanya perbedaan selera, yang keempat perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yang kelima tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, yang keenam perbedaan iklim. Ada 6 faktor penghambat terjadinya saya ulang lagi, ada 6 faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang keenam, perbedaan nilai mata uang antar negara. Slide berikutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Dua, kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional. Di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, di bidang sosial, pertahanan dan keamanan, di bidang kebudayaan, serta di bidang ekonomi. Kerjasama internasional yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional. Cakupannya yaitu lebih luas karena kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Adapun tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua adalah memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Nomor 5, menambah devisa negara. Selanjutnya, mendistribusikan manfaat sumber daya. Selanjutnya, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya, mempercepat pembangunan ekonomi dunia, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia, dan yang terakhir adalah perancangan produk global menyediakan beberapa potensi keuntungan. Adapun manfaat kerjasama internasional, yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Nomor 2, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antar para anggota. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitia Mafika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan internasional. Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih daripada satu negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan internasional, di mana yang pertama ada ekspor produk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada investasi pembangunan pabrik di negara asing. Yang ketiga ada pembelian bahan baku dari luar negeri. Dan yang keempat memproduksi satu bagi produk di luar negeri. Kemudian ada bentuk-bentuk lembaga perdagangan internasional. Yang pertama yaitu WTO, yaitu organisasi internasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan global antar negara, bertujuan untuk memastikan perdagangan yang adil dan mengurangi hambatan perdagangan. Yang kedua, itu ada IMF, di mana lembaga yang menyediakan bantuan keuangan dan nasihat kepada negara-negara anggotanya untuk memastikan stabilitas ekonomi global dan mendukung perdagangan internasional. Yang ketiga, ada World Bank. World Bank di mana yaitu lembaga yang memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk proyek yang meningkatkan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan. Yang keempat, ada OECD, di mana ini adalah organisasi yang bekerja untuk mempromosikan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Yang kelima, ada UNCTAD, UNTAD, di mana Badan PBB yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam mengintegrasikan ke dalam ekonomi, yaitu ekonomi global, mempromosikan perdagangan, dan investasi serta pembangunan. Dan yang terakhir yaitu APEC, APEC, yaitu forum regional yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan
yaitu perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, selanjutnya ada yang namanya EU, di mana meskipun lebih dari sekadar organisasi perdagangan, EU memiliki kebijakan perdagangan bersama dan bertindak sebagai blok perdagangan yang signifikan di arena internasional. Kemudian juga ada yang namanya NAFTA, di mana NAFTA ini sekarang digantikan oleh United States Mexico Canada Agreement, USMCA, yaitu perjanjian perdagangan yang mengatur perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian ada AFCFTA, yaitu inisiatif untuk menciptakan pasar tunggal untuk barang dan jasa di Afrika dengan tujuan meningkatkan perdagangan intra-Afrika. Kemudian ada Mercosur, yaitu blok perdagangan di Amerika Selatan yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pergerakan barang-barang, orang, dan mata uang di antaranya negara anggotanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ananda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan Indonesia dalam bidang perdagangan internasional, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pembentukan ASEAN Free Trade Area atau bisa juga disebut AFTA. AFTA adalah inisiatif utama ASEAN yang diluncurkan pada tahun 92 untuk menciptakan pasar regional yang kompetitif melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif antar negara anggota ya. Kemudian Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri ASEAN turut serta dalam perjanjian ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing kawasan ASEAN di pasar global dengan menarik investasi asing dan mendorong perdagangan intraregional. AFTA telah berhasil menurunkan tarif hingga 0-5% untuk sebagian besar produk yang diperdagangkan di ASEAN ya. Selanjutnya itu perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Cina atau ACFTA ya. ACFTA yang mulai berlaku pada tahun 2010 ini adalah perjanjian perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN dan Cina. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan antara ASEAN dan Cina dengan mengurangi atau menghapuskan tarif untuk berbagai produk. Indonesia mendapatkan manfaat dari akses pasar yang lebih luas di Cina untuk produk-produk seperti minyak kelapa sawit, tekstil, dan produk pertanian. Kemudian ada kerjasama ekonomi ASEAN atau AEC ya. AEC yang diresmikan pada tahun 2015 ini bertujuan untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas di negara-negara anggota ASEAN. Indonesia berperan aktif dalam inisiatif ini dengan mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi ekonomi dan memudahkan perdagangan dan investasi. Kemudian ada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 15 negara ya, termasuk 10 negara ASEAN dan 5 mitra utama. Antara lain ada Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini ditandatangani pada November 2020 dan bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja ekonomi yang luas dan mendalam, menghilangkan hambatan perdagangan, dan mempromosikan perdagangan dan investasi. Indonesia diharapkan untuk memperluas pasar ekspor dan mendapatkan akses teknologi serta investasi melalui RCEP. Kemudian ada Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN atau A3. A3 adalah perjanjian yang disepakati pada tahun 2009 yang memperkuat dan menggantikan berbagai inisiatif sebelum seperti AFTA. A3 menetapkan komitmen untuk menghapuskan atau mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, serta menyederhanakan prosedur kepabeanan untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota ASEAN.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita dapat tarik kesimpulan manfaat dari berbagai kerjasama yang dilakukan ini. Indonesia berusaha untuk meningkatkan daya saing ekonominya, memperluas pasar ekspor, dan menarik lebih banyak investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di negara Indonesia. Seperti itu ya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kita ya. Terima kasih teman-teman yang juga sudah memperhatikan. Jika ada salah kata atau penyampaian kita dari grup ini, mohon maaf dan kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya.